Lalu saya jawab begini, apapun kalau sudah ditempelkan dengan NU itu akan menjadi sakral. Maka tidak pantas kalau kita mengkritisi hal tersebut. Saya bilang begitu. Ya. Terus pokoknya anggere apa wae kok ditempelno ning nggone NU, maka itu sudah muqaddas atau sakral. Tidak usah kita kritisi. Akan tetapi kita bukan dalam rangka mengkritisi, akan tetapi mencari tahu kira-kira apa penyebabnya. Dulu para muassis itu sudah ada ikatan pelajar Nahdlatul Ulama, kok masih ada ikatan pelajar putri. Yang IPNU tahun 1955 atau 54 ya? 54, yang IPPNU 55. Kan berarti terpaut 1 tahun, kenapa harus ada putri tersendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadhil jam'iyah. Al-jam'iyatul lati taqumu ala asasi ahli sunnati wal jamaah. Assalatu wassalamul atammanil akmalani ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Ahbabanal kiram wa habibatunal kiram, kalau saya manggil kepada kader-kader IPNU dan IPPNU ya, karena usia saya itu udah kepala 4 ke atas ya, udah lebih dari 40, maka untuk mengakrabkan ya, jadi saya memanggil kalian semua ini dengan anak-anakku ya. Umurku wis tuwa masalahnya. Anakku sing barep iki ya wis perawan. Ya. Jadi saya anggap semua ini adalah anak-anak saya ya, bukan rekan dan rekanita lagi ya. Tapi saya anggap sudah anak-anak saya semua. Karena kebetulan terlihat awet muda mungkin ya. Jadi rakyat ora pantes yang ngundang apa senenge kader-kader ibu ini dengan anak-anakku, tapi nggak masalah ya. Untuk mengakrabkan, dan semua ini saya anggap sebagai generasi dari jamiah kita tercinta ya, ikatan pelajar Nahdlatul Ulama dan ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulama. Saya pernah ditanya, kenapa harus ada putri juga? Bukankah ikatan pelajar Nahdlatul Ulama itu sudah mewakili putri sekaligus putra? Ini seharusnya perlu dikritisi katanya. Lalu saya jawab begini, apapun kalau sudah ditempelkan dengan NU itu akan menjadi sakral. Maka tidak pantas kalau kita mengkritisi hal tersebut. Saya bilang begitu. Ya. Terus pokoknya anggere apa wae kok ditempelno ning nggone NU, maka itu sudah muqaddas atau sakral. Tidak usah kita kritisi. Akan tetapi kita bukan dalam rangka mengkritisi, akan tetapi mencari tahu kira-kira apa penyebabnya. Dulu para muassis itu sudah ada ikatan pelajar Nahdlatul Ulama, kok masih ada ikatan pelajar putri. Yang IPNU tahun 1955 atau 54 ya? 54, yang IPPNU 55. Kan berarti terpaut 1 tahun, kenapa harus ada putri tersendiri? Saya jawab begini, itulah kehebatan salah satu ulama-ulama NU. Ini mukaddimah dulu ya, saya cerita. Kenapa ini saya katakan hebat?
ini mungkin dari anak-anak IPNU atau IPP ini mungkin sudah jenjang kuliah banyak ya. Ini saya cerita. Kalau kalian belajar Islamic Studies, itu seringkali kalian ini membaca literatur keislaman yang ditulis oleh para orientalis barat. Orang-orang barat yang punya konsentrasi mempelajari orang-orang timur, khususnya dalam hal agama. Orang barat mempelajari Islam. Itu seringkali orang barat itu selalu menyudutkan Islam melalui jalur-jalur yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh umat Islam itu sendiri. Contoh misalkan ketika kita belajar fikih, ya, ketika kita belajar fikih ini ada hukum fikih yang berbeda antara laki-laki dan wanita, ya. Lalu kemudian dalam ahkamul mawaris, hukum warisan, ini juga ada beda antara laki-laki dan perempuan. Sehingga ini ketika diteliti oleh para orientalis itu mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang misoginis. Agama Islam itu adalah agama yang suka menyudutkan wanita. Nah, maka hal ini lalu kemudian secepatnya dikonter oleh ulama-ulama kita yang notabene ini adalah ulama Nahdliyin. Lalu bagaimana cara mengkonter? Tidak dengan banyak ngomong, tapi dengan banyak aksi dan sikap. Sikapnya apa? Di antaranya adalah bagaimana ketika sudah ada IPNU lalu kemudian bikin lagi ada IPPNU. Di sini ternyata kita bisa memahami nilai filosofis yang muncul. Nilai filosofis yang muncul adalah mereka ingin menegaskan dengan sikapnya dalam membentuk IPPNU bahwa loh ini loh Islam itu tidak menyudutkan wanita. Coba sekarang kalau hanya IPNU, ini nanti yang akan menjadi hegemoni di sana ini adalah kaum pria. Kalau misalkan dijadikan satu, IPNU itu juga pelajar putra dan pelajar putri, maka nanti mereka semakin asik. Oh, kalau deloken ikatan pelajar wedok gak diinggon, ya, maka di sini nanti ada kesan laki-laki menghegemoni wanita. Maka harus ada perkumpulan tersendiri yang ini juga mewadahi ruang gerak atau emansipasi wanita. Dibuatlah ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulama. Coba sekarang di NU juga begitu, ada muslimat, ada fatayat, ya. Ini menegaskan bahwa ulama-ulama kita itu sangat cerdas. Ketika menjawab tuduhan-tuduhan yang miring itu mereka sebenarnya tidak banyak komentar, tapi dijawab dengan sikap. Ini yang harus kita tiru. Kalau kita kan enggak, kita ikut-ikutan menjawab, ya, dengan ucapan, baik itu melalui media sosial ataupun melalui media cetak. Itu seharusnya tidak perlu. Kita harus menjawab semua itu dengan sikap. Dan ternyata ini ada genealoginya. Ternyata ulama NU kita tahulah ya, secara keilmuan agama ini genealoginya itu kemana arahnya. Ya, ilmu itu kan juga sangat kental dengan tasawuf. Ya, NU itu sangat kental dengan tasawuf. Lah di sini ternyata dulu itu ada salah satu tokoh ulama kenamaan yang sering kali kita mendengar, yaitu Asy-Syaikh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili yang punya thariqah Asy-Syadziliyah. Itu beliau punya murid yang namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu dulunya termasuk orang yang memusuhi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Setiap apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dalam majelis, ya, pengajiannya, itu selalu dihabisi dengan nada yang mohon maaf, kalau dalam etika santri itu kurang pas.
Akan tetapi beliau Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili tidak mengcounter dengan ucapannya, tapi justru beliau mengcounter dengan segala sikap dan perilaku yang dimilikinya. Santai saja. Dengan perilaku, bukan dengan banyak omong. Lalu apa? Ini yang kemudian menjadikan Syekh Abil Abbas Al-Mursi tertarik dengan sosok Syekh Abil Hasan Asyadzili, sehingga beliau sowan dan menobatkan diri sebagai muridnya, dan kemudian diampuni semua kesalahannya oleh Syekh Abil Hasan Asyadzili, dan kemudian menjadi salah satu murid Syekh Abil Hasan Asyadzili yang terkemuka. Akhirnya Syekh Abil Abbas Al-Mursi punya murid yang namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya kitab hikam itu. Ya, ini. Jadi makanya kita itu perlu bersyukur. Ya. Aktif di organisasi keagamaan khususnya. Jadi NU itu, ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Felix bahwa basis NU itu adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Ini yang harus kita jadikan sebagai pijakan untuk kita melakukan segala aktivitas keorganisasian. Ya. Ini yang harus kita jadi pijakan. Step awal yang paling penting bagi kita ini adalah ngurusi keagamaan kita, ngurusi keilmuan agama kita. Itu tadi betul sudah disampaikan. Karena apa? Ya karena ilmu itu adalah segala-galanya. Ini harus menjadi basic yang kuat bagi para kader muda khususnya. Ya, kader muda, bukan muda ya, kalau saya melihat masih di bawah muda, remaja, ya, asyabab, kalau bahasa kita ini asyabab. Jadi kenapa ya kita harus bersyukur ya, karena kita ini sudah ditunjukkan oleh Allah kepada jalan, yang jalan ini menurut saya itu bukan sebuah pilihan, tapi adalah sebuah keharusan. Saya cerita pengalaman pribadi dulu, agar supaya nanti kalian bisa merunutkan logika yang nanti akan saya bangun, ya, yang akan saya sampaikan nanti. Jadi begini, kenapa harus di organisasi yang afiliasinya ke Nahdlatul Ulama? Bagi kaum pelajar di IPNU atau IPBNU, bagi kalangan pemuda ini nanti di Ansor, bagi kalangan pemudi ini di Fatayat, bagi kalangan ibu-ibu nanti di Muslimat, ya, bagi kalangan bapak-bapak nanti di NO-nya misalkan. Kenapa harus demikian? Karena ya, itu adalah sebuah keharusan, bukan pilihan sebenarnya. Kenapa keharusan? Karena satu-satunya yang bisa menerjemahkan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam konteks kehidupan bernegara dan beragama di Indonesia itu hanya ulama-ulama NU. Ya, kalian tahu selama ini Islam itu kan dipahami Arabic oriented, betul tidak? Islam itu ya Arab. Siapa bilang? Indonesia juga punya Islam yang sebenarnya Islamnya sama. Contoh kecil sajalah. Kita punya ciri khas bahwa masyarakat Jawa itu, ya, pakaian sing paling sopan dienggo ibadah iku ya peci ireng karo sarung, karo baju lengan panjang. Ya ndak? Ini akan menjadi beda jika di masyarakat Arab. Masyarakat Arab itu nyopir yang nggawa jubah, salat yang nggawa jubah, ya toh, ngising yang nggawa jubah, nguyah nggawa jubah. Tapi kenapa justru ini dijadikan simbol kebesaran oleh orang-orang sekarang bahwa Islam itu ya jubah gitu loh. Malah justru hal ini akan bisa mereduksi nilai Islam itu sendiri. Padahal yang Arab itu
Coba aku dikus barang kali, rong bengkel nggak coba. Nah, inilah kenapa terus kemudian kita harus bersyukur bahwa Islam itu dikenalkan oleh ulama-ulama kita. Ini sesuai dengan konteksnya. Karena apa? Karena al-Islamu sholihun likulli makanin wa zamanin. Islam itu akan selalu relevan dengan ruang dan waktu. Jika Islam itu relevan dengan ruang dan waktu, maka dimanapun Islam berada, maka Islam akan bisa menyesuaikan, dan juga Islam akan bisa mengatur sendi-sendi kehidupan sesuai dengan corak ragam yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sekarang beginilah, saya ngomong seperti ini itu bukan tanpa dasar. Ketika kita mau berbicara sejarah, bagaimana Islam itu hadir di tengah masyarakat jahiliyah, Islam itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang tidak hamba budaya. Masyarakat sudah punya budaya pada saat itu. Lalu kemudian Islam hadir dengan cara yang sangat sopan. Ya, Islam hadir itu sangat sopan. Sopannya bagaimana? Ini pernah saya sampaikan Kak ya. Saya lupa di mana yang menyampaikan ini. Di Aswajah Center kalau tidak salah. Jadi begini, Islam itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu masyarakat itu sudah mengenal budayanya sendiri. Lalu Islam hadir itu tidak serta-merta menang-menangan kemudian menyalahkan semua yang ada, itu tidak. Akan tetapi Islam itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki budaya itu dengan 3 tahapan. Artinya Islam pertama itu adalah menyeleksi budaya. Islam itu hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah itu, jangan dikira Islam itu cuek dengan budaya yang ada. Masyarakat Arab pada waktu itu memiliki kebiasaan setiap ada pesta itu pasti suguhannya adalah minuman keras, dan itu sudah menjadi tradisi yang turun-temurun. Ya. Lalu bagaimana Rasulullah menghadapi hal ini, yang mana minuman keras itu adalah merupakan tradisi yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Makanya di sini kemudian pengharaman khamr itu ada 3 tahap. Islam menyeleksi. Ketika ditanya pertama kali, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ini hebatnya, kenapa ketika Kanjeng Nabi itu mendapatkan pertanyaan dari umatnya, itu yang jawab langsung Allah. Karena satu-satunya nabi yang digaransi oleh Allah. Digaransi dalam arti apa? Ketika menghadapi apapun, itu Allah langsung yang turun tangan. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu, ya itu dibiarkan, wis urusono dhewe. Kon ancen ora mampu lagi aku engko sing nangani. Allah begitu. Tapi kalau sama Nabi Muhammad enggak. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ketika Rasulullah itu bisa menjawab dengan sendiri itu bisa, tapi ini Allah langsung menjawab. Ya, contohnya urusan tadi khamr. Urusan khamr itu ketika Nabi ditanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, mereka itu bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Lalu jawablah Muhammad, kata Allah, Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Jawablah Muhammad bahwa di dalam perjudian dan minuman keras itu, ya, ada dosa yang besar dan ada juga kemanfaatannya. Ya, tapi dijawab lagi oleh Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosanya, efek negatifnya lebih banyak daripada
manfaatnya atau efek positifnya. Akhirnya masyarakat Arab berpikir, oh iya ya, kenapa di dalam khamr itu ada mengandung nilai positif? Ya, nilai positifnya ada. Apa? Menghasilkan uang. Karena ini nanti akan menjadi transaksi jual beli kan. Lalu kemudian masyarakat mikir lagi, tapi kok ana dosane? Nah, dosane iki sing luwih akeh. Dosanya yang lebih dominan, efek negatifnya yang lebih dominan. Akhirnya masyarakat mau mikir. Karena masyarakat pasti mikirnya begini ya, wong nek ngombe khamr akal sehate iso ilang, berarti iki sing dimaksud ayat Quran. Meskipun ada nilai positifnya yaitu menghasilkan uang, tapi justru itu bisa menghilangkan akal sehat, mau berarti negatifnya lebih besar daripada manfaatnya, positifnya. Akhirnya manusia-manusia pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu sudah mulai berpikir, logikanya sudah terbangun. Lalu kemudian lagi masih ada masyarakat Arab yang pada waktu itu Rasul sudah diutus, masih ada yang minum. Masih dianggap hal yang biasa. Masih dianggap hal yang biasa. Karena di situ Rasulullah diperintahkan oleh Allah belum mengatakan haram kan. Hanya menjawab di situ ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya lebih besar, gitu saja jawabannya. Lalu kemudian step yang kedua, Allah melarang mereka untuk melakukan sholat ketika mereka sedang mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Kalian semua itu jangan melaksanakan sholat jika dalam keadaan mabuk, sampai kamu tersadar, tahu apa yang kamu ucapkan dalam sholat. Artinya apa? Logika masyarakat jahiliyah mulai terbangun lagi. Sholat itu perkara sing utama, perkara yang paling penting. Kenapa gara-gara saya mabuk dilarang sholat? Masa perkara penting ini dilarang gara-gara perkara yang tidak penting? Akhirnya dia terbangun logikanya. Akhirnya sedikit demi sedikit masyarakat sudah berkurang. Tapi masih ada lagi 1, 2, 3 sahabat Nabi itu yang masih mengkonsumsi minuman keras. Lalu kemudian ditegaskan oleh Allah dengan teks atau nas Al-Quran yang clear statement, yang tegas, yang mengatakan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Ketahuilah bahwa tidak lain dan tidak bukan, setan itu ingin menjerumuskan kalian melalui perjudian dan minum-minuman keras. Kalian dijerumuskan ke adawah wal baghdha, saling bermusuhan dan saling benci, melalui minum-minuman keras dan melalui perjudian. Fahal antum muntahun. Apakah kamu ketika sudah mengetahui hal ini mau berhenti? Fal antum muntahun itu artinya perintah maknanya. Fal antum muntahun, maka kalian semua harus berhenti mulai sekarang. Ini berarti kita lihat ada sebuah usaha dari agama Islam dalam menyeleksi budaya. Dan itu dilakukan dengan cara yang elegan, tidak langsung frontal, tapi bertahap. Nah, dari sini kita bisa tahu dan kita bisa mengambil suri tauladan dalam berjuang di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaum pelajar ini. Kaum pelajar itu menurut saya ini adalah kaum yang merupakan masa-masa atau mereka berada di masa-masa yang justru masa inilah mereka itu harus selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan keilmuan agama. Karena apa? Karena usia-usia remaja itu adalah usia
mereka sedang membangun dan mencari jati diri. Jika tidak terarahkan dengan hal yang positif, pasti akan melakukan hal yang negatif, pasti. Jika kaum pelajar tidak tersibukkan dengan hal yang positif, pasti dia akan tergiring ke hal yang pasti itu. Karena kecenderungan ya, kaum pelajar atau usia-usia remaja itu kecenderungannya itu adalah ke hal-hal yang negatif. Maka kenapa Rasulullah kemudian mengatakan ada 7 orang yang kelak di akhirat itu akan mendapatkan ya perlindungan ya atau naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di situ tidak ada naungan yang lain saking panasnya wong 7 sing oleh naungan. Nabi menyebut syabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Remaja yang hatinya itu selalu terarah kepada urusan yang positif atau ibadah. Masjid itu simbol ibadah. Nah, ibadah itu jangan difahami hanya ibadah yang bersifat simbolis semata. Sholat ya, itu penting. Tapi jangan kemudian ibadah kita pahami ibadahku ya sholat tok. Jangan. Akan tetapi ibtisamu kali akhika juga ibadah. Kamu tersenyum, mesem ning ngene padha lanange tapi ya ketemu orang jenggureng tidak menampakkan wajah yang marah dan seterusnya kepada sesama, itu adalah sedekah bernilai ibadah. Lalu kemudian ringan tangan, membantu meringankan beban kawan misalkan, itu juga nilai ibadah. Peduli kemanusiaan ini juga otomatis lah kalian tahu ini bernilai ibadah. Maka di samping kita ini menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang bersifat simbolik, kita juga tidak boleh lupa untuk selalu menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah non simbolik. Artinya adalah bahwa kita ini harus juga memiliki kesalehan individual, juga kesalehan sosial. Ini harus mulai dibentuk sekarang. Remaja aja grubyak-grubuk tok, ngajine diakei. Kita itu sebenarnya punya banyak potensi di lingkungan Nahdlatul Ulama ini, yang mana beliau-beliau itu membuka kajian dan pengajian kitab sak wayah-wayah. Kita banyak punya ya, yang itu notabene di luar pesantren ya. Mungkin kalau di pesantren mungkin anak-anak pada sungkan ewuh pakai ewuh. Kita punya banyak kader yang di Nahdlatul Ulama itu, yang ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun, khususnya IPNU dan IPPNU. Ya, isi apa kegiatan dengan pengajian-pengajian, ora usah mbok tekakno, kalian hadir di sana. Kang Dulhadi itu punya majlisan dia, apik ngajine. Secara keilmuan itu ada. Dia punya, Gus Umam juga punya, dan masih banyak lagi kawan-kawan yang artinya ini terjangkau gitu loh. Tempatnya terjangkau, cedak. Nah, makanya di sini kita harus mengisi dan menyibukkan hari-hari kita, khususnya para kaum pelajar ini yang masuk dalam level remaja ya. Ini sibukkanlah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kenapa? Karena kalau tidak pasti kalian akan menceng ngiwo ya, akan berada di posisi yang negatif. Itu karena sudah banyak para pengamat, bahkan psikologis pun ya sering mengatakan seperti itu ya. Jadi kecenderungan kaum remaja itu ya selalu berada di sisi yang tidak baik, berada di posisi yang negatif. Maka sibukkanlah mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Makanya kenapa Rasulullah lagi menyatakan dalam sabdanya ya, kita harus
menggunakan waktu remaja kita sebelum kita ini sampai kepada masa tua. Jadi syabab itu, ya, kata syabab itu bisa untuk remaja, bisa untuk kaum muda. Ya, itu syabab. Nah, kalau syabab untuk bahasa Arab, ya, bahasa Arab itu syabab itu liman kana umruhu fauqa sab'ata asyar ila tis'in wa salasin piro jajal. Wong sing wis mulai 17 ke atas sampai 39. Kalau kita punya bahasa ono remaja, ono pemuda, itu masuk dalam kategori syabab. Engko nek wis 40 iku syekh. Kalau sudah 40 itu sudah tidak lagi syabab tapi syekh. Makanya sekarang gini, keberhasilan dakwah Rasulullah itu siapa dibalik keberhasilan dakwah Rasulullah? Para sahabat. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di lingkaran ring satu Rasulullah itu adalah para pemuda. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu pemuda semua. Beliau ketika masuk Islam dan mendampingi Rasulullah itu belum genap usia 35 tahun. Ya. Malah bahkan Sayyidina Ali itu paling muda. Jadi makanya sebenarnya potensi-potensi yang kalian miliki itu adalah, ya, selalu diasah. Harus potensi yang kalian miliki harus selalu diasah, karena potensi yang ada ini, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, kalian itu punya potensi. Semua manusia punya potensi. Apa itu potensinya? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Jadi sebenarnya Allah membekali kalian ketika terlahir di muka bumi ini, dilahirkan dari seorang ibu, itu kan kalian tidak punya apa-apa. Tapi kenapa kemudian kalian bisa tumbuh dan berkembang sehingga sampai mengetahui apa-apa itu? Ya karena di situ Allah membekali potensi kalian, mata, pendengaran, kemudian akal pikiran. Akal pikiran ini kalau menurut Ibnu Khaldun ada 3 tingkatan. Anak ketika masih balita bawah 5 tahun atau batita bawah 3 tahun, maka anak usia 3 tahun ini akal yang pertamanya ini sudah mulai berfungsi, yaitu akal tamyizi, akal pembeda. Balita umur 3 tahun iku wis iso ngoceh, ngomong sembarang kalir, mbok sogati coklat karo telek lencung iso milih nih. Sipuk sing ndi jal? Mawa karo apa jenenge permen sing warnane padha abange. Dia pilih permen. Jika demikian maka akal tamyizinya sudah bermain. Bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Akal tamyizinya sudah muncul. Itu biasanya mulai 3 tahun. Ya. Lalu kemudian berkembang sedikit kalian, ya, punya akal lagi yang namanya akal tajribi, akal empirik. Karena berdasarkan penglihatan dan berdasarkan pendengaran yang kalian miliki, kalian melihat, mengamati, ya. Lalu kemudian dari hasil pengalaman melihat dan pengalaman mendengar, akhirnya kalian memfungsikan akal empirik kalian, sehingga kalian bisa melihat bahwa oh itu gunung, ya, itu adalah batu, itu adalah pemandangan dan seterusnya. Berdasarkan akal empirik ini nanti akan naik menjadi akal teoritis atau akal nazari. Akal nazari ini akal teoritis, artinya apa? Kalian bisa membuat solusi bagi problematika umat. Nah ini kalau tidak diasah mulai sekarang, kapan lagi? Contoh beginilah, Mas Felix selaku ketua IPNU misalkan, ya, dengan menggunakan akal teoritisnya, berbasiskan akal tamyizinya dan akal empirisnya,
dia bisa memfungsikan akal teoritisnya untuk mencarikan segala problematika yang terjadi dalam sebuah organisasi, yang tentunya dia tidak sendiri, dibantu dengan pengurus-pengurus yang lain. Nah, jika manusia tidak memiliki akal teoritis, tidak akan ada kehidupan yang survive, yang akan bertahan di muka bumi ini, jika tidak ada akal teoritis. Nah, inilah betapa pentingnya kita membangun kesadaran bahwa sebenarnya potensi yang kita miliki itu sangat besar. Maka ya, ini kan begini ya, kenapa yang disebut di situ hanya mata, telinga dan akal? Kenapa tidak tangan, kenapa tidak kaki, kenapa tidak mulut, kan begitu. Ini artinya apa? Artinya adalah kita itu diperintahkan untuk banyak berpikir, banyak mendengar, dan banyak melihat atau mengamati. Tidak banyak bicara, ora kakean pola, tapi banyak berpikir, banyak mendengar, banyak mengamati. Karena jika itu sudah dilakukan, maka nanti anggota tubuh yang lain akan tergerak. Begitupun juga terkait dengan keilmuan Islam. Keilmuan Islam itu basisnya dari 3 hal tersebut. Keilmuan Islam basisnya itu dari 3 hal tersebut. Sekarang begini, kalian tahu bahwa itu Quran dari mana? Kan begitu. Karena dibacakan oleh siapa? Oleh guru-guru kita. Kok kamu tahu kalau dibacakan? Ya karena saya mendengar, saya melihat. Cara bacanya bagaimana? Ya, makhrajnya bagaimana? Sehingga saya bisa menirukan, ya karena saya melihat bibirnya guru. Sehingga saya bisa menirukan dengan lisan saya. Dan saya bisa mendengar. Yang itu terbaca ain, sehingga di telinga saya juga terbaca ain, bukan hamzah misalkan. Itu kan apa? Melibatkan mata, telinga, dan juga nanti akan diinternalisasi oleh akal pikiran manusia. Jadi makanya potensi yang ada mari kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Ya tentunya untuk hal-hal yang positif lah. Pertama, membangun potensi ini kalau menurut saya yang paling efektif membangun atau mengasah potensi yang ada itu melalui jalur organisasi. Melalui jalur organisasi, khususnya organisasi keagamaan kemasyarakatan, bukan yang lain. Karena saya melihat di organisasi keagamaan dan kemasyarakatan ini, ya, mohon maaf terlepas dari oknum, saya melihatnya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan ini ada pure untuk apa? Untuk apa coba? Jajal. Organisasi keagamaan kemasyarakatan ini pure kita geluti dalam rangka untuk apa coba? Dalam rangka untuk berkhidmat, bukan dalam rangka untuk mencari kehidupan. Terlepas dari oknum ya, saya berbicara di sini adalah marwah organisasi. Ya, kita di sini itu berkhidmat. Maksud dari khidmat itu adalah bagaimana agar supaya potensi yang kita miliki itu memang betul-betul bisa terasah dalam berorganisasi. Artinya apa? Organisasi. Jadi kan begini, dulu itu Sayyidina Umar itu pernah disindir oleh para sahabat-sahabat yang lain, ya, terkait dengan kebijakan beliau. Beliau pernah punya kebijakan, ya, kebijakannya itu adalah bahwa harus ada, ya, sesuatu yang terstruktur sehingga akan bisa memudahkan mengatur masyarakat katanya. Lalu sahabat, kenapa harus begitu? Terus dijawab oleh Sayyidina Umar, la islama bila jama'atin.
wala jama'ata bila imaratin, wala imarata bila ta'atin katanya. La islama bila jama'atin. Ini Gus Bab, Yai Bab sering menyampaikan hal ini, ya. La islama bila jama'atin. Islam itu tidak akan bisa berkembang pesat jika tanpa adanya, kalau saya jamaah, saya cenderung memberikan arti dengan kekompakan dan kebersamaan. Sekarang begini, kekompakan dan kebersamaan itu tidak akan tercapai jika tidak terorganisir. Jika terorganisir secara rapi, maka itu akan ada dalam sebuah organisasi. Ya. Wala jama'ata bila imaratin. Dan tidak akan ada kekompakan, tidak akan ada sesuatu yang terorganisir dalam sebuah organisasi jika tidak ada kader pemimpinnya atau tidak ada pemimpinnya. Dan pemimpin ini tidak akan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya jika tidak ada kepatuhan atau ketaatan. Maka di sini ucapan Sayyidina Umar, meskipun ini riwayat yang dhaif, ini riwayat dhaif, ini seringkali digunakan oleh, mohon maaf, kawan-kawan di HTI untuk mendukung ada apa jenenge, untuk ideologi khilafah. Dia menyampaikan dalil itu. Apa hubungannya dengan khilafah? Tidak ada. Tapi dijadikan dalil. Ini sebenarnya dhaif riwayatnya. Kalau di jalur sanadnya di situ ada Rustum. Rustum itu orang yang terdakwa sering memalsukan hadis. Tapi maknanya benar ini. Maknanya benar. Makanya ini diriwayatkan Sayyidina Umar pernah berkata, la islama bila jama'atin wala jama'ata bila imaratin wala imarata bila ta'atin. Islam tidak akan bisa berkembang pesat jika tanpa adanya kekompakan yang terorganisir. Kekompakan yang terorganisir tidak akan bisa berjalan jika tidak ada yang memimpin. Pemimpin tidak akan bisa menjalankan tugas dan fungsinya jika tidak ada kepatuhan. Maka berarti ini akan menjadi sebuah kaidah dalam kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Dalam kehidupan beragama, kita harus hidup beragama yang penuh dengan kekompakan. Yang kekompakan itu nanti akan diejawantahkan dalam sesuatu yang terorganisir. Di Indonesia ada dua kelompok besar, organisasi besar yang mewadahi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Kita selaku warga Nahdliyin ya tentunya, ya kita khidmahnya di Nahdlatul Ulama. Kaum pelajarnya khidmahnya di IPNU atau di IPPNU. Nanti dewasa, beranjak dewasa di Ansor, beranjak dewasa lagi di NU misalkan. Yang IPP nanti di terus ya. Nah, ini harus kita manfaatkan sebagai wahana untuk mengasah potensi yang kita miliki. Sekarang begini, coba di dalam organisasi selaku anggota, maka kita ini kan tentunya patuh kepada pimpinan organisasi. Nah, pimpinan organisasi itu ya, ketika dia punya hajat misalkan ya, peduli tentang kemiskinan yang kebetulan itu dialami oleh sebagian rekan-rekan atau rekanita. Coba sekarang kepedulian yang disampaikan oleh ketua misalkan, ini nanti akan direspon oleh anggota bagaimana? Maka dia akan mengasah potensinya. Mereka akan berpikir dengan melakukan pengamatan dan mendengarkan informasi yang ada. Bagaimana ini kepedulian saya harus bisa tertuang dalam sebuah bentuk kegiatan. Ya, dalam bentuk kegiatan. Entah itu penggalangan dana, ya, entah itu bagaimana. Maka di sini kalian mulai bergerak, nalar pikirannya. Lalu kemudian aksinya sudah mulai ada. Ini contoh. Maka pertama berarti ya kita mengasah potensi yang telah diberikan oleh Allah bisa secara efektif
dilakukan melalui jalur organisasi, khususnya IPNU dan IPPNU. Dan ini adalah merupakan langkah awal yang menentukan bagi kalian. Ya, langkah awal yang menentukan bagi kalian di masa depan kalian. Itu dari IPNU, dari IPPNU. Ya, ini. Lalu kemudian yang kedua, ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kita tahu bahwa sekarang kita ini sedang berada di masa transformasi. Transformasi dalam segala bidang. Transformasi dalam segala bidang artinya apa? Kita ini sedang dilanda pandemi yang secara otomatis akan merubah segala budaya yang ada di kehidupan kita. Budaya pembelajaran yang dulunya tatap muka sekarang sudah tidak lagi. Tadi sudah disinggung Mas Felix. Ya, budaya yang dulunya kita mengaji, bisa salim dengan kiai misalkan. Ya, budaya yang dulunya ya kita tidak tergantung dengan HP, tidak tergantung dengan network, internet dan seterusnya. Sekarang itu kita dirubah, mau tidak mau kita harus menggunakan itu. Nah, makanya kita itu cenderung, umat Islam secara umum ini ya, itu cenderung sebagai user, cenderung sebagai user atau pengguna, ya. Tapi silakan kalian ini memposisikan diri sebagai user. Akan tetapi bagaimana kita ini berusaha untuk tidak menjadi korban, ya, tidak menjadi korban dari keberadaan kita sebagai user atau pengguna. Makanya di sini sudah saatnya, ya, santri berbicara santri ya tentunya NO ya, santri itu sudah harus bisa hadir di dalam ruang publik. Ruang publik itu tidak hanya di depan umum, tidak, maksud saya. Ruang publik itu yang saya maksud adalah ruang-ruang yang di situ dibutuhkan oleh publik. Kalian harus sudah mulai hadir di sana. Entah itu kalian misalkan di sini kita ada 3 jenis platform dari handphone yang kita gunakan ya. Ada platform namanya iOS, ada platform namanya Android, basisnya Google, ada lagi platform miliknya Windows, ada 4. Ada yang terkenal ya, di samping nanti ada platform yang lain. Yang terakhir itu adalah yang dibikin oleh Huawei, itu. Ya. Nah, ini artinya adalah bahwa yang mengemuka di dunia ini adalah 4. Adalah 4 ini. Maka di sini nanti tidak menutup kemungkinan suatu saat ada santri yang bisa membuat platform sebagai basis dari sistem operasi alat telekomunikasi yang digunakan. Nah, maka di sini kita manfaatkan ya kaum pelajar, baik itu dari kalangan siswa-siswi ataupun mahasiswa ataupun mahasiswi yang ambil di jurusan teknik misalkan, maka kita optimalkan di sana. Kalian harus bisa ya mengasah potensi yang kalian miliki. Karena saya yakin ya ini. Maka di sini dengan adanya transformasi ini kita juga harus memikirkan ya, jangan hanya menjadi user, gimana caranya gitu. Gimana caranya? Maka tadi kalau bahasa Mas Felix, inovasi-inovasi itu kita perlukan. Oke. Entah itu inovasi yang terkait dengan media yang digunakan sebagai pembelajaran, ataupun inovasi-inovasi yang kita munculkan dalam tata cara pembelajaran dan seterusnya agar bisa efektif. Karena sampai saat ini saya merasa dan masih belum menemukan cara belajar yang efektif via daring itu.
Kalian juga merasakan masih belum ada cara yang efektif. Meskipun lewat Zoom, ya meskipun lewat apa, Google Meet dan seterusnya. Guru ngomong sampai kesel, ternyata muridnya dolanan game kan gak roh. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa kita itu menyampaikan materi, tapi ternyata muridnya sambil main ini. Duh, seloro hati temenan. Barang ditakoni gak nyambung, kalau nyambung enggak masalah. Nah ini loh, ini menjadi kendala, menjadi problem memang. Kita ini baru berada di masa transisi karena adanya transformasi. Kita masih mencari dan mencari bagaimana agar supaya format pembelajaran khususnya ini, karena kalian kaum pelajar ya, ini kita mencari solusi bagaimana agar supaya sistem pembelajaran dalam kondisi pandemi ini bisa efektif. Meskipun itu melalui network atau jaringan, bukan melalui tatap muka. Piye carane? Ya, ini. Nah, menjadi masalah itu kan karena ketika tatap maya itu yang ditampilkan itu kan cuma sebagian wajah kan, nggak dilihatkan dia sedang menghadap apa gitu. Ternyata main game. Ya repot itu memang. Maka di sini nanti mungkin yang efektif ini adalah bagaimana agar supaya ada aplikasi. Yang aplikasi ini ketika menyampaikan materi dosen atau guru ini nanti bisa 3 dimensi atau bahkan bisa 4 dimensi. Yang ditampilkan itu tidak hanya wajahnya murid, tidak hanya wajahnya guru, tapi semua arah ini tampak di layar itu, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu sehingga murid itu, mahasiswa itu juga bisa melihat dosennya dengan komplit, ya, dari segala arah. Dosen atau guru juga demikian, bisa melihat murid, bisa melihat mahasiswa-mahasiswinya juga dari segala arah, sehingga potensi-potensi untuk melakukan main game, penyelewengan itu sehingga tidak mungkin gitu loh. Ya, mungkin itu. Bagaimana nanti ada aplikasi yang dalam penampakan dosen dan mahasiswa atau guru dan murid ini bisa menampilkan 4 dimensi atau 5 dimensi itu. Nah, ini belum ada. Nah, makanya ini coba yang di Fakultas Teknik atau yang di coba ini. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir ya. Jadi ini kita berada di masa transisi karena transformasi. Perubahan ini sudah sampai pada sendi-sendi kehidupan kita. Karena pandemi itu. Kita masih berproses untuk mencari format yang baik. Dan tentunya ada hikmah di balik semua ini ya. Tentunya karena waqadaullah khair, pasti ini keputusan Allah adalah baik ya, pasti ada hikmahnya. Makanya di sini memang kita harus semakin membangkitkan pemikiran kita dan kesadaran kita bahwa semua itu ternyata ya kita ini disuruh oleh Allah untuk mencari solusi yang terbaik agar supaya kita ini juga memikirkan bahwa hanya gara-gara hal itu kehidupan kita berubah secara total. Ini namanya transformasi budaya. Ya ini. Saya tidak setuju ketika dikatakan bahwa pandemi itu adalah destruktif. Saya tidak setuju. Kan ada itu. Pandemi ini adalah destruktif, merusak sendi-sendi kehidupan. Tidak merusak. Ini namanya transformasi. Itu semua dari Allah. Kok merusak itu tidaklah. Ini transformasi. Allah menginginkan adanya perubahan dalam sendi-sendi kehidupan manusia, maka harus kita sikapi. Ya, dengan sikap yang baik tentunya. Lalu kemudian yang ketiga. Ya. Jadi transformasi itu menuntut kita kaum santri untuk bisa hadir di ruang publik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Ya, bagaimana kita ini bisa selalu mengedepankan mohon maaf, ini selalu saya sampaikan, mengedepankan bagaimana warisan-warisan leluhur ya, ini bisa selalu tertanam dalam diri kita. Warisan leluhur itu artinya begini, mulai dari akhlak yang terpenting, lalu kemudian mulai dari bagaimana gaya beliau ketika berinteraksi dengan siapapun, bergaul dengan siapapun.
Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara beliau itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang saya melihat akhir-akhir ini banyak yang sudah hilang. Pertama, bagaimana akhlak dan etika para ulama-ulama kita. Ini yang harus kita warisi, jangan sampai kita kehilangan ini. Jadi sebenarnya berbicara tentang akhlak ya, yang dimiliki oleh para ulama-ulama kita. Berbicara akhlak itu sebenarnya ketika kita melihat itu kadang kita lihat adalah permasalahan yang sepele. Tapi justru itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Contoh misalkan. Ini karena pengalaman ya, pengalaman pribadi ketika sering bersinggungan dengan orang-orang yang notabene-nya ini adalah selalu tidak suka dengan orang lain. Jadi ada itu orang yang punya kecenderungan sing bener ku awake dhewe, wong liya kabeh salah, siapapun itu salah kecuali dirinya. Nah, itu pernah sering ya ngobrol itu begini. Dan itu benar di satu sisi. Ayo. Ana wong Agus wehna undangan ning dhuwur montor. Ora mudhun. Kang yen sewu niki angsal undangan jenengan. Hal yang seperti itu enggak terfikir oleh yang ngasih undangan. Ya. Ora terpikir rumangsane iku perkara sing biasa-biasa saja. Maka justru ini akan menjadi sangat bernilai dan mengandung akhlak yang tinggi jika dia turun dari motor dijagang terus kemudian ngelongno undangan. Di satu sisi orang ini benar, meskipun kabeh wongku salah cara dia, tapi justru orang-orang ini lo penting mengingatkan kita masalahnya. Karena kan wong individualis itu kan seringnya melihatnya kesalahan orang lain. Ya. Dia itu selalu menjadi hakim untuk orang lain, menjadi pengacara untuk dirinya sendiri ngendikane Gus Miftah ya. Jadi wong saiki kecenderungane menjadi hakim untuk orang lain dan menjadi pengacara untuk dirinya sendiri, padahal sebenarnya kan seharusnya sebaliknya. Kalian itu harus menjadi pengacara untuk orang lain, harus menjadi hakim untuk diri sendiri. Nah, ini adalah hal yang sifatnya menurut kita yang terkadang lupa dan tidak sadar. Itu hal yang biasa. Tapi justru ketika itu dilakukan dengan cara yang tidak seperti itu akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Tunggale, saya itu pernah bikin tugas ya. Saya bikin tugas itu pada mahasiswa itu Islam perilaku. Coba tunjukkan Islam perilaku. Video durasi 1 menit. Ya. Macem-macem jenenge wong. Jadi ada yang begini. Ono sing menampilkan video dia menolong orang. Ono wong motore mogok. Ya, motore mogok. Terus dia ini mahasiswa iki nggo motor. Kenapa bro? Iki lho kehabisan bensin bro. Tak tolongi apa jenenge tak katrol, tak dorong dari belakang. Lho ngono iku ora karo mudhun. Ijane dhuwur motor ngene. Kenapa bro? Ini kan seharusnya kan turun. Ya kan turun terus disamperin, diomongi sing apik. Ora kok ning dhuwur motor ngene. Tunggale wong takon alamat nggo mobil. Ning jero mobil, Pak, dalem ini pundi Pak? Nek kira-kira kowe nek ning gone kampung sing beretika kowe dikamplengi. Nah, ini loh hal-hal yang sebetulnya menurut kita ini hal yang biasa, tapi itu justru tidak etis. Nah, hal-hal yang kecil seperti ini harus mulai kita sadari. Ya, harus mulai kita sadar. Ya, hal yang sepele maksudnya. Nah, padahal ulama-ulama zaman dahulu itu ya, mohon maaf. Bahkan gampangane iku klesodan. Ya. Ini bukan dalam rangka kita menuhankan manusia, tidak.
Tapi kita ini bagaimana agar supaya bisa menampilkan akhlak ini ya kepada orang-orang yang notabene-nya di atas kita dalam hal usia atau dalam hal keilmuan. Ya ini. Ketika kita berbicara tentang sejarahnya akhlak ulama itu, masya Allah tidak akan selesai. Ya, tidak akan selesai.